Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Allah berfirman, wasbir nafsaka, sabarlah dirimu, sabarkanlah dirimu atau tahanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu, sabarlah dirimu ketika bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari maupun di sore hari. Yuriduna wajahu, yang ikhlas hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhu, dan janganlah kau hindarkan pandangan matamu kepada mereka. Maksudnya ini, ibu, kita kalau lagi berada di sebuah majelis di mana majelis itu lagi ada yang berdoa kepada Allah. Misalnya kita di masjid, ya, habis sholat ada imam yang berdoa, maka wasbir nafsaka, sabarlah, jangan ditinggal orang berdoa, tunggu, ikutilah, sabarlah sampai selesai, kita amin dengan baik. Walau ta'du aynaka anhum, jangan palingkan pandanganmu kepada mereka. Maksudnya ada orang berdoa ditinggal begitu saja. Di perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lagi kumpul-kumpul ada yang doa, tungguin. Kita diperintahkan wasbir nafsaka, suruh sabar, jangan tergesa-gesa. Ini salah satu dalil bahwa ketika kita berada di dalam majelis ada yang berdoa, kita dianjurkan diam di sana untuk mengamini. Ini berarti dalil zikir secara berkelompok. Jadi boleh ada yang berdoa kemudian ada yang amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat. Malaikat ini tugasnya diperintahkan oleh Allah untuk mondar-mandir, keliling-keliling di dunia, di jalan-jalan keliling-keliling apa? Yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat ini disuruh nyari di mana ada orang-orang yang ahli zikir. Jadi malaikat ini turun mencari orang-orang yang ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla, maka ketika malaikat itu menemukan satu kaum, satu kelompok berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat turun ke bumi kemudian menemukan kelompok golongan orang-orang yang berzikir. Misalnya di masjid, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Atau di sana kan ada astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa la sabruki wajibati alayya
walidya muslim wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau zikir ratibul hadan, atau zikir istighosa, atau zikir di dalamnya bacaan salawat-salawat. Pokoknya kumpul-kumpul, termasuk majelis ilmu ibu. Ibu-ibu kumpul di dalam majelis taklim, majelis pengajian, ya. Malaikat turun, kemudian malaikat ini melihat ketemu ada sekelompok kaum yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu yang ketemu tanadu, malaikat itu berseru, hallumu ila hajatikum, para malaikat Allah, kesinilah sini, inilah yang kamu cari. Fayaqufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum. Maka para malaikat itu berkumpul, datang kemudian menaungi majelis zikir. Jadi termasuk kita ini masih sekarang saat ini, malaikat datang, malaikat yang ketemu, ayo malaikat sini yang kamu cari. Ternyata yang kita cari itu ada di Kalang Sokong, misalnya, ya. Kita ini walaupun sedikit, ya. Allah tidak akan melihat berapa jumlahnya. Jatahnya pahala dari Allah nggak akan berkurang karena sedikit dan nggak akan bertambah karena banyak. Jadi kita nggak akan kurang banget. Ini yang kamu cari, maka datanglah para malaikat gemuruh. Mereka lagi berputar-putar dengan membentangkan sayapnya, terus sampai ke mana? Sampai ke langit, penuh dengan malaikat. Kemudian Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wa alamu, sebenarnya Allah juga sudah tahu. Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, malaikat, apa yang diucapkan hamba-hambaku itu, yang dilakukan orang-orang itu, mereka baca apa? Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, ya Allah, mereka hambamu itu lagi mensucikanmu, lagi mengagungkanmu, lagi memujimu. Mereka lagi membaca tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Kalau kalimat lengkapnya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah setelah mendengar berita dari malaikat bahwa hambanya lagi berzikir kepada Allah, maka Allah bertanya, malaikatku, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Apakah mereka pernah melihatku sehingga mereka itu memujiku, mengagungkanku? Apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, la, tidak ya Allah, wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, malaikatku, kalau mereka tidak pernah melihatku, kaifa law ra'auni, bagaimana andai kata mereka pernah melihatku? Qala yaquluna, para malaikat menjawab, ya Allah, law ra'auka, jikalau mereka melihatmu, kanu asyadda laka ibadatan, maka tentu
mereka akan lebih keras, lebih semangat ibadahnya kepada kita. Tidak pernah lihat Allah saja mau ke masjid, ya. Kita tidak pernah lihat Allah saja mau duduk di pengajian, mau ikut pikiran. Kita tidak pernah lihat Allah. Kita mau sholat tahajud. Apalagi kalau sampai kita bisa melihat Allah, tentu kita akan lebih mengagungkan Allah lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Ya malaikatku, fama yasalunaka, maka apa yang diminta mereka? Kok mau memujiku, mengagungkanku, mau mensucikanku? Apa yang mereka minta?" Qala yaquluna, para malaikat menjawab, "Yas'alunaka al-jannah." Ya Allah, hamba-Mu itu yang lagi berzikir pingin dikasih surga, pingin mendapatkan surga. Memang kita orang yang beriman, kita mempercayai adanya surga dan adanya neraka. Kita beribadah kepada Allah, pingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari ridhonya Allah adalah surga. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan yang kita lakukan akan mendapatkan murkanya Allah. Hadiah dari murkanya Allah adalah neraka. Qala yaqul, Allah bertanya lagi, malaikat, wa hal ra'auha, gimana kalau apakah mereka pernah melihat neraka? Apakah mereka pernah melihat surga? Kok dia pingin surga, minta surga kepadaku? Lah, kata malaikat, tidak ya Allah. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Tidak ya Allah, demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Kita kan tidak melihat surga, tapi tetap kita semangat ibadah. Yaqul, Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha, gimana malaikat jikalau mereka ini bisa melihat surga? Qala yaquluna, mereka menjawab, ya Allah, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan. Ya Allah, andai kata mereka pernah melihat surga, maka mereka, ibadah mereka, hirsan, keinginan mereka kepada surga semakin keras. Wa asyadda laha talaban, dan mencari surganya mereka semakin semangat. Wa a'dhama fiha raghbatan, dan kepinginnya terhadap surga itu semakin besar. Qala, Allah bertanya lagi, fa mimma yata'awwaduna, malaikat, kalau mereka ingin surga, lalu mereka minta dihindarkan dari apa? Malaikat menjawab, yata'awwaduna minan nar. Ya Allah, hamba-Mu itu ingin dihindarkan dari siksa neraka. Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, malaikat, mereka ingin dihindarkan dari neraka, memang mereka pernah lihat neraka? Para malaikat menjawab, la ya Allah, wallahi ma ra'auha. Tidak ya Allah, demi Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Maka Allah bertanya lagi, fakaifa law ra'auha, maka bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab lagi, ya Allah, law ra'auha kanu asyadda minna firara wa asyadda laha makhafatan. Andai kata mereka pernah melihat neraka, maka tentu mereka akan semakin keras menjauhi neraka dan akan semakin keras takutnya terhadap neraka. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, hei malaikatku, fa ushidukum anni qad ghafartu lahu. Malaikat, saksikan, sungguh aku telah mengampuni mereka semua. Orang yang hadir di majelis zikir,
orang yang hadir di majelis taklim ini diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulu malakun minal malaikati. Kemudian ada salah satu di antara mereka para malaikat, ada satu malaikat yang bertanya, "Ya Allah, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a lil hajatin." Ya Allah, ada satu orang yang hadir di sana, duduk di sana, tidak niat ikut zikir, tidak niat ikut ngaji. Dia punya kebutuhan lain, ada kebutuhan lain yang niat ngaji. Kebetulan dia ke sana ada keperluan lain, bukan karena ngaji, bukan karena zikir. Apakah juga dapat Engkau ampuni juga ya Allah? Apa jawab Allah? Humul julasa'u la yasqa jalisuhum. Mereka ini lagi duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikiran mereka tidak akan menyakiti yang lain. Maksudnya asal ikut hadir saja, ikut juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya berkah ya. Ibu-ibu, kita ini bukan kiai, kita bukan ulama, kita bukan orang alim, tapi kalau kita hadir di majelis orang alim, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Allah selalu kirimkan rahmat kepada orang-orang soleh. Maka kalau rahmat turun kepada orang-orang soleh, kita ada di sampingnya, maka kita pun akan ketertapan kesolehan itu, akan dapat rahmat juga. Ini pentingnya majelis zikir atau majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para sahabatku, jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah kamu di sana, bergabunglah di taman-taman surga, karena sesungguhnya tidaklah akan memasuki taman surga kecuali orang-orang ahli surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ma riyadul jannah?" Apa taman-taman surga itu di dunia? Maka Rasulullah menjawab, "Riyadul jannah fid dunya majlisul dzikir wa majlisul ta'lim." Atau majlisul ta'lim. Yang dikatakan taman-taman surga kata Rasul adalah majelis dzikir dan majelis ta'lim. Maka tidak akan ada orang yang mau hadir dalam majelis dzikir kecuali orang itu memang oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli surga. Karena taman-taman surga tidak akan bisa dimasuki kecuali orang-orang yang dipersiapkan menjadi ahli surga. Maka ini menjadi motivasi, Ibu. Motivasi apa? Motivasi kita agar kita rajin-rajin ikut kumpul-kumpul dalam kebaikan. Apa saja, ada majelis pengajian, ada majelis pikiran, majelis baca surat Yasin, majelis baca tahlil, pokoknya kebaikan di dalamnya ikut aja, karena di sana Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmatnya. Lebih-lebih di dalam majelis taklim, majelis pengajian ini jauh lebih mulia. Kalau ada majelis zikir saja, kemudian satunya ada majelis taklim, majelis kajian ilmu, maka majelis taklim jauh lebih mulia daripada majelis zikir. Kenapa? Kalau zikir itu manfaatnya besar, tapi kepada diri sendiri. Kalau majelis ilmu, majelis taklim, ibu-ibu sekarang ngaji dapat pahala besar dari Allah. Pulang-pulang punya ilmunya nanti bisa ditularkan kepada orang lain, manfaatnya kepada orang lain. Ini keutamanya majelis ilmu. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
man salaka tariqan yaltamisu bihi ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan berusaha menuju melangkahkan kakinya ke majelis taklim, ibu-ibu melangkahkan kakinya berangkat ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Ya. Alhamdulillah di Karangsopong ini luar biasa. Hari Jumat ada pengajian habis asar, malam Selasa ada pengajian, malam Kamis ada pengajian, malam apa lagi? Malam Minggu ada pengajian. Banyak pengajian di Karangsopong ini luar biasa. Paling tidak kita mengambil salah satu lah minimal satu minggu itu. Jangan kosong sekali. Syukur-syukur bisa ikut semua. Tapi ingat ibu-ibu khususnya ini, kalau mau rajin ke pengajian, rajin ikut dikira, rajin pengajian, rajin kajian di sana sini, bagus, asalkan tidak meninggalkan kewajiban di rumahnya. Kalau ibu-ibu punya anak yang masih belum ada persiapan apa yang dimakan, mau ada pengajian, beliin dulu makanan atau kasih uang pesan ini kalau pakai beli nasi. Jangan sampai anaknya lapar. Kenapa? Membuat anak kenyang, pahalanya jauh lebih besar daripada hadir dalam majelis pengajian. Kalau suaminya mau pulang dari kerja, kira-kira ada yang dimakan apa enggak? Kalau tidak ada yang dimakan, telepon dulu, pamit, Pak, saya mau pengajian, di dapur enggak ada nasi, bisa Bapak beli nasi di warung? Oh iya, tidak apa-apa, berangkat. Kalau suaminya bilang, jangan, saya tidak ingin marung, saya ingin dimasakkan, masak. Ya. Jadi tidak boleh meninggalkan kewajiban di rumah. Ada kadang orang saking semangatnya ngaji sampai tidak mau tahu suaminya makan apa tidak boleh. Loh, ada lah ya orang model seperti itu, senang kesana kemari, tak mikir yang di rumahnya. Makanya saya punya program kegiatan tur, ya. Selalu saya pesan izin sama suaminya. Kenapa? Karena selama 5 hari suaminya harus tidur sendirian, harus makan sendiri, apalagi ditinggali anak 3 misalnya. Orang laki ini tidak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan matanya menghadap ke barat, tangannya bisa ngerjain di timur, ya. Matanya melihat ke selatan, bisa ngerjain pekerjaan yang ada di utara. Tapi kalau orang laki, ya Allah, asal perutnya kenyang, lupa kalau anaknya belum makan. Makanya izin penting. Ini namanya kita ada porsinya, ada porsinya. Jadi kebaikan itu terkadang akan menjadi kejelekan kalau kita tidak bisa menempatkan. Jadi dikira-kira. Lanjut, termasuk keutamaan majelis ilmu. Ibu-ibu hadir dalam majelis ilmu sebagai talibatul ilmi, ibu-ibu sebagai pencari ilmu. Maka Rasulullah pernah berkata, hitanun fil bahri, seluruh hewan yang ada di laut yastaghfiruna, membacakan istighfar, minta ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk seluruh orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu ini dapat doa dari hewan-hewan yang ada di laut. Makanya ibu-ibu, anak kita yang mondok mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, solehah. Mereka dapat aliran doa terus. Selama mereka lurus menempuh jalannya, maka akan menjadi orang baik. Kenapa? Doanya dari banyak orang, dari para malaikat, dari hewan-hewan yang ada di lautan,
serempak mendoakan ampunan kepada anak-anak yang mencari ilmu. Tidak hanya anak-anak, kita juga seperti itu. Kalau kita semangat mencari ilmu. Wa anhu an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallah, tidaklah ada kaum yang kumpul di sana duduk karena berzikir kepada Allah. Tidaklah ada kaum yang kumpul duduk kumpul zikir kepada Allah illa haffadhumul malaikatu, kecuali para malaikat mengelilingi mereka, wa wasiyatuhumur rahmah, dan mereka menutupi menaunginya dengan rahmat. Wa nazalat alaihim as-sakinah, maka karena dikerumunin malaikat, disayangi malaikat, maka akan masuk ke dalam jiwa mereka as-sakinah, ketenangan. Maka kalau kita tidak enak, kalau kita ikut ada majelis ulama, ikut duduk, ikut berzikir, kemudian kita mendapatkan ketenangan, wajar. Kenapa? Karena memang di dalam majelis zikir Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingat mereka fi man indahu. Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di mana? Di sisinya para malaikat. Jadi Allah akan ingat terus. Kalau digambarkan kita, Allah ngomong sama malaikat, malaikat lihat itu hambaku, lihat dia lagi zikir kepadaku, lihat itu aku senang kepada dia, aku rindu kepada dia, lihat itu malaikat. Terus apa namanya dia? Kalau dibangga-banggakan gitu sama Allah, dibangga-banggakan di depan para malaikat. Kalau kita mau kumpul-kumpul zikir kepada Allah, ini sebagai mopa kita, semangat kita ibu-ibu untuk selalu rajin kumpul-kumpul dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita setiap malam minggu tetap bisa istiqomah. Insyaallah ibu-ibu, selama tidak ada informasi libur, saya tetap akan hadir karena saya sekarang sering tidur di sini. Ya, jangan khawatir ibu-ibu, datang tidak ada orang takut nanti. Nah, saya insya Allah selama kalau saya nak ngaji biasanya izin sama bubat, dia bilang sama bubat biasanya. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah bagi majelis kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, barakatul majlis, Allahumma akhirna masalah majlis. Allahumma ighfir lana hadra al-majlis, Allahumma arhamna. Allahumma yassir umura man hadra al-majlis, dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastada'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati batini sirri wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma qaddamtali fa ardini ma qasamtali. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.